Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, seperti judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Senin 15 Februari 2021. Nah, untuk tema yang akan kita bahas kali ini, kelas 3-nya yaitu air mengalir sampai jauh, dan yang untuk kelas 4 adalah perubahan iklim. Nah, kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Nah, malahan kali ini kakak akan memberikan giveaway untuk adik-adik semuanya nih. Nah, kalau adik-adik penasaran dengan videonya, simak syarat untuk giveaway 10 subscriber berikut ini ya. Halo semuanya, sebagai rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada subscriber setia Dunia Belajar, kali ini saya akan mengadakan giveaway untuk 10.000 subscriber. Nah, untuk syaratnya gampang sekali. Syarat yang pertama, teman-teman bisa subscribe akun YouTube Dunia Belajar dan like video ini. Yang kedua, follow Instagram Dunia Belajar 22. Setelah di follow, like dan tandai 3 temanmu di postingan terbaru Dunia Belajar. Yang selanjutnya, subscribe akun YouTube Vano Activity. Yang kelima, tonton video Vano Activity dan tinggalkan komen di video tersebut. Dengan contoh komennya adalah seperti ini, don lalu Instagram kalian. Contoh Instagramnya @faridjars. Nah, kenapa? Karena supaya saya bisa lebih mudah menghubungi teman-teman jika teman-teman menjadi pemenang di giveaway ini. Nah, untuk pemenangnya akan diundi hari Jumat 19 Februari 2021 di akun YouTube Dunia Belajar. Nah, kalau teman-teman kesulitan mencari akun YouTube ataupun akun Instagramnya, nanti akan aku taruh linknya di description box ya, supaya teman-teman tidak salah follow ataupun tidak salah subscribe. Oke, semoga kalian beruntung dan bisa menjadi pemenangnya. Dukung terus Dunia Belajar agar saya bisa memberikan giveaway yang lainnya. Oke, terima kasih. Nah, itulah untuk persyaratan giveaway 10 subscriber kali ini. Sekarang kita masuk ke materinya. Untuk kelas 3 di episode 30 kali ini berjudul Air Mengalir Sampai Jauh. Untuk sinopsis atau ringkasan materinya adalah, pada episode yang membahas tentang sifat benda cair ini, Kak Jo menjelaskan bahwa sop buah termasuk benda cair karena bentuknya menyesuaikan wadahnya. Kak Jo juga mengajak Sinta dan Dodi membaca buku Botol Minum Ru dan melakukan beberapa eksperimen dan memperkenalkan mereka pada pengertian kapasitas, mengukur kapasitas dengan menggunakan gelas berisi air dan menentukan kapasitas terbesar pada suatu wadah. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajarannya seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke videonya atau soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawabannya, yang pertama yaitu, mengapa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah? Ayo, kenapa adik-adik? Jawabannya, karena adanya gaya gravitasi bumi dan sesuai dengan sifat air yang mengikuti bentuk wadah. Nah, coba nih adik-adik membuat percobaan sederhana di rumah. Adik-adik ambil air di botol, lalu adik-adik ambil gelas. Nah, tuangkanlah airnya dari botol ke gelas. Nah, di situ air akan mengalir dari atas ke bawah, itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan juga mengikuti bentuk wadahnya. Nah, air itu akan berbeda bentuknya jika adik-adik letakkan di botol dan di gelas. Kalau di gelas bentuknya menyerupai gelas itu. Itu ya adik-adik jawabannya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kelas 2. Untuk soal yang kedua untuk kelas 3. Maaf ya adik-adik. Sebutkan benda-benda padat yang dapat larut dalam air. Jawabannya, yang pertama ada gula pasir. Yang kedua ada garam. Yang ketiga ada susu bubuk. Dan yang keempat ada tepung. Nah, benda-benda padat ini mempunyai daya larut yang berbeda-beda. Nanti adik-adik kalau sudah SMP akan mempelajari tentang bagaimana daya larutnya dalam air. Nah, keempatnya ini akan lebih mudah larut dalam air jika airnya adalah air
panas ataupun air hangat. Nah, itu ya adik-adik untuk soal dan jawaban kelas 3 kali ini. Sekarang kita masuk untuk yang kelas 4. Untuk kelas 4 kali ini di episode 30 berjudul perubahan iklim. Untuk sinopsisnya adalah pernah mengalami cuaca yang sesaat panas lalu tiba-tiba hujan deras. Itulah yang terjadi akibat perubahan iklim, akibat pemanasan global. Kakak dan adik lalu membahas kerugian-kerugian yang terjadi akibat memburuknya gejala alam. Misalnya beberapa tanaman yang terancam punah. Ada banyak kosakata baru yang dipelajari adik dari peristiwa alam ini ya. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 4 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajarannya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 4 yang pertama yaitu sebutkan kerugian akibat memburuknya gejala alam. Jawabannya, beberapa tanaman terancam punah. Nah, karena iklimnya yang berubah-ubah pun membuat cuacanya berubah-ubah. Jadi, ada beberapa tanaman yang tidak kuat dengan cuaca tersebut sehingga tanaman itu pun terancam punah. Yang kedua, harga pangan naik. Nah, jika musim kemarau panjang, maka padi pun itu tidak bisa tumbuh dengan subur, sehingga menyebabkan harga pangan naik karena berkurangnya atau terbatasnya bahan-bahan yang ada di produsen. Yang ketiga, berkurangnya sumber air. Nah, kalau terjadi kemarau yang berkepanjangan, itu juga akan menyebabkan berkurangnya sumber air dan pastinya berpengaruh di poin kedua dan pertama tadi, mengancam tanaman bisa punah. Yang keempat, rusaknya infrastruktur. Nah, contohnya nih, kalau hujan lebat terus dan tidak ada aliran yang bisa untuk menyerap air hujan tersebut, bisa menyebabkan jalanan menjadi rusak. Nah, itu juga termasuk merusak infrastruktur. Nah, itulah beberapa kerugian akibat memburuknya gejala alam. Untuk soal yang kedua, sebutkan faktor yang memicu terjadinya pemanasan global. Yang pertama yaitu meningkatnya pembakaran bahan bakar fosil dan kendaraan bermotor. Nah, saat kita mengendarai kendaraan bermotor itu menghasilkan karbon monoksida. Karbon monoksida ini menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga menutup atmosfer yang ada di lapisan luar bumi. Nah, selanjutnya populasi udara dari pabrik industri. Nah, tidak bisa dipungkiri, semakin kesini banyak pabrik industri yang digunakan atau yang dimanfaatkan orang-orang untuk memproduksi barang-barang tertentu. Nah, polusi dari pabrik tersebut juga memicu terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, ada penebangan pohon secara liar sehingga luas hutan berkurang. Luas hutan berkurang ini mengakibatkan polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan polusi pabrik tadi tidak bisa terserap oleh pepohonan sehingga memicu terjadinya pemanasan global. Yang keempat, polusi dari peternakan berupa gas metana dari ternak. Nah, sebenarnya polusi-polusi ini bisa diserap oleh tanaman sehingga kalau hutannya berkurang, polusi ini bisa memicu pemanasan global sehingga kita harus mempunyai hobi menanam tanaman. Nah, di era COVID-19 kali ini pasti nih banyak ibu-ibu dari teman-teman yang menanam pohon atau menanam bunga. Itu baik ya adik-adik karena dengan menanam tanaman itu bisa menyerap polusi dan meminimalisir pemanasan global. Oke, itulah soal dan jawaban untuk kelas 3 dan kelas 4 hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, komen, dan juga follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!